Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angguni Makura Tayun dengan NIM 19010-25037 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada tanggal 26 September 2021, saya beserta 6 rekan saya, Muhammad Sulistiaji, Nanda Weliadrian, Adira Fitri Nanda Ahmad, Rizka Nugrahani, Putri Fadila Amroh, dan Eliza Dwi Cahyanti telah melaksanakan PLP 1 di SDN Pademangan Barat 9, Jakarta. Apa itu PLP 1? PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari PLP 1 yaitu mengamati kultur sekolah, seperti karakteristik umum peserta didik, mengamati struktur organisasi dan tata kelola sekolah, mengamati peraturan dan tata tertib sekolah, serta mengamati kegiatan seremonial yang ada di sekolah. SDN Pademangan Barat 9 ini terletak di Jalan Budi Mulia, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. SDN Pademangan Barat 9 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Jakarta Utara, memiliki akreditasi A. Alhamdulillah, kami diberi kesempatan untuk mewawancarai dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Caskim selaku Kepala Sekolah, dan yang kedua ada Ibu Raihanita selaku Guru Pamong SDN Pademangan Barat 9. Adalah kami mensosialisasikan berbagai macam sosialisasi, ya, baik peraturan, kemudian ada sosialisasi tentang PJJ, ya kan, ataupun sosialisasi tentang contoh kemarin KJP, itu kami melalui Zoom, ya, melalui Zoom dengan catatan Zoom itu adalah di jadwal. Misalnya hari ini kelas 1, mungkin besok kelas 2, atau besok lanjutnya lagi kelas selanjutnya. Jadi untuk sementara ini, karena dalam kondisi pandemi, saya selalu mengadakan sosialisasi melalui Zoom meeting. Ya. Peraturan ini ya, lambat menyerahkan tugas mungkin, ya kan. Itu kami panggil orang tuanya secara luring. Kenapa secara luring? Karena kami pengen tahu apa permasalahan yang ada di orang tua tersebut. Sanksinya hanya itu aja, nggak ada sanksi yang tegas itu apa. Paling bisa kami panggil orang tua, kami bertanya apa permasalahannya kok sampai terlambat menyerahkan tugas, ya kan. Ada dia bersama Dewan Guru, alhamdulillah walaupun belum 100%, ya kan, 99% alhamdulillah sudah menjalankan. Contohnya, walaupun dalam pelaksanaan PJJ ini kami membuat jadwal aturan ada guru piket, ya akhirnya guru piket semua hadir, ya kan. Yang kedua, kepada siswa juga alhamdulillah saya pernah sosialisasi tentang melaksanakan protokol kesehatan di dalam pembelajaran, selalu pakai masker, ya, dan jarang anak yang keluar rumah kalau tidak ada keperluan penting. Itu peraturan yang saya keluarkan pada waktu Zoom tersebut. Ya. Kurikuler walaupun sebelum pandemi kami tidak pernah melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita ini kan sama siswa tidak boleh memungut dalam bentuk apapun. Kemudian di dalam anggaran sekolah pun tidak ada anggaran untuk ke sana. Paling hanya ekstrakurikuler saja, yaitu ada karate, ada silat, ada pramuka, ada marawis, ada nari, itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini kami tidak melaksanakan secara luring, paling secara daring, ya. Contohnya pramuka mungkin ya dikasih di YouTube, ya, kemudian anak-anak menyimak, kemudian barulah anak-anak mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk ekstrakurikuler sebelum pandemi itu, yang pertama ekstrakurikuler wajib, kan ada ekstrakurikuler wajib, ya, pramuka,
itu dilaksanakan pada hari Rabu jam 10 ya. Kemudian yang keduanya ekstrakurikuler yang lain itu dilaksanakan pada hari Sabtu ya, sampai dari jam 7 sampai jam 10. Karena peraturannya ekstrakurikuler kalau libur itu sampai jam 10. Baik karate, baik silat, marawis ataupun nari itu dilaksanakan setiap hari Sabtu, kecuali pramuka hari Rabu, karena pramuka merupakan ekstrakurikuler. Zoom meeting itu paling tidak sebulan sekali harus diinikan, walaupun dia kurang ngerti teknologi. Biasanya guru-guru yang sudah tua di sekolah dibantu oleh kita untuk bisa Zoom meeting melalui Google Meet atau melalui Zoom. Terus yang pasti itu banyak sekali, mungkin lebih dari 75% memakai Classroom ya, memakai Classroom. Terus ada juga yang mereka WAG ya, WA group. Tapi kalau seperti saya itu memblended semua. Jadi saya memakai Classroom juga, memakai WA group juga, terus juga seminggu sekali memakai Zoom. Karena kondisinya kalau saya kelas 1 itu kan waktu Zoom itu anak-anak belum terlalu ini ya. Kecuali kalau kelas tinggi, kalau kelas 1 kan pasti harus didampingi orang tua. Nah, kondisi didampingi orang tua itu kadang-kadang kita terkendala dengan. Jadi kalau misalkan satu kelas itu paling dari 32 yang bisa ikut Zoom itu maksimal paling banyak 15. Jadi karena tidak terlalu maksimal, akhirnya saya harus memblended semuanya melalui Classroom, melalui WA. Itu pun masih ada salah satu dua murid yang tidak bisa mengikuti karena tadi faktor seperti tadi, tidak mempunyai HP ya kan. Baru-baru kuota itu HP aja dia nggak punya. Bahkan ada satu yang punya orang tuanya dipakai buat ngojek, pulangnya sampai jam 12 malam kadang-kadang.